Bab 1004, Tidak memandang siapapun. Leonard. Saat ini, Regulus benar-benar terkejut. Leonard ini bukan karakter era ini, tapi era sebelumnya. Pria ini mengejutkan era saat itu. Regulus bahkan tidak mengira Leonard masih hidup. Dan saat ini, keluarga Helian langsung mengirimkan master seperti itu. Jelas ini benar-benar untuk membunuh Mileye. Ini bahkan tidak memberi muka untuk Queen. Di bawah, mata Wita Zhang berkaca-kaca saat ini, dan dia langsung berlari menuju Mileye. Karena dia merasakan bahayanya. Di udara, Mileye tanpa ekspresi, dia merasakan aura kematian. Dia tahu bahwa sebelum dia bisa mengaktifkan Pena Tiandao, orang di depannya ini akan membunuhnya. Armor naga api bukanlah obat mujarab. Tapi bagaimana dengan ditambah dengan tubuh abadi? Bam! Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Energi kematian. Saat energi kematian diaktifkan, tubuh Mileye mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan pada saat ini, Leonard telah muncul di depannya, dan dia meninju perut Mileye. Bam! Armor naga api di tubuh Mileye bergetar hebat, dan tidak terbelah, tetapi sebagian besar kekuatan Leonard menembus langsung melalui armor naga api dan mengejutkan Mileye. Bam! Tubuh Mileye bergetar hebat, dan dia hanya mundur setengah langkah. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Barang apa ini? Mileye memandang Leonard di depannya dengan dingin. Apakah kamu tidak makan? Begitu suara itu terdengar, dia memegang Pena Tiandao dan membanting ke depan dan menebas. Gunakan pena sebagai pedang. Leonard menghadang dengan lengan. Bam! Dengan suara ledakan, Leonard langsung mundur ke sisi Doni Helian. Leonard menatap Mileye, tubuh fisik. Di udara, Mileye melirik Wita Zhang yang sedang bergegas di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Wita Zhang menarik napas dalam-dalam, lalu meninju wajah Mileye. Bam! Mileye baik-baik saja, tapi lengan Wita Zhang mati rasa. Wita Zhang memandangi Mileye, "Kulitmu tebal sekali." Mileye. Di sisi lain, Regulus dan keduanya saling memandang, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Mileye baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Mileye memiliki harta lainnya? Rupanya, mereka tidak menyadari bahwa fisik tubuh Mileye telah berubah drastis. Tubuh abadi. Mileye umumnya tidak menggunakannya. Nyatanya, dia tidak akan mati tanpa tubuh abadi barusan. Dengan armor naga api, kekuatan Leonard hanya bisa melukainya, tapi tidak bisa mengakhiri hidupnya. Di udara, Mileye menarik Wita Zhang ke belakangnya, lalu memandang klan kuno pembantai dan yang lainnya di bawah, dan berkata, "Aku akan mengaktifkan Pena Tiandao. Kemari dan pukul aku." Setelah selesai berbicara, dia langsung mendesak Pena Tiandao. Pena Tiandao terlalu kuat, dia juga ingin mendorongnya secara instan, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dia butuh sedikit waktu. Doni Helian jelas menemukan ini, jadi dia mengirim master yang tak tertandingi seperti Leonard, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Mileye secara paksa menerima pukulan Leonard, dan dia tampaknya baik-baik saja. Ini terlalu menakutkan. Melihat Mileye mendesak Pena Tiandao lagi, wajah Doni Helian tiba-tiba menjadi gelap. Jika Mileye mendesak pena ini lagi, seluruh klan kuno pembantai tidak akan sanggup menghentikannya. Pada saat ini, Leonard tiba-tiba melonjak ke langit. Dia sangat cepat, dia datang ke depan Mileye dalam sekejap mata, lalu meninju dada Mileye. Dengan pukulan ini, dunia berubah warna. Mileye juga memiliki keseriusan yang langka di matanya,
pada saat ini, dia sedikit curiga dengan fisik tubuhnya. Pada akhirnya tak terkalahkan atau tidak, dia akan mengetahuinya segera. Pukulan Leonard mengenai dada Mileye. Bang! Tubuh Mileye bergetar hebat, dan dia mundur beberapa kaki. Tapi, dia baik-baik saja. Mileye juga tertegun. Pada saat itu tadi, dia tidak merasakan apa-apa. Saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di kepala Mileye, armor naga api dan tubuh abadimu seperti curang. Siapa yang bisa mengalahkanmu sampai mati? Haha. Mileye langsung tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Nain tiba-tiba berkata, "Jangan tertawa, saat ini ada beberapa orang yang dapat mematahkan armor naga api dan tubuh abadi kamu, seperti Queen, seperti Aro, seperti..." Sialan, aku menemukan bahwa orang yang dapat menghancurkan armor naga api dan tubuh abadimu ada hubungannya denganmu. Aku bodoh. Mileye. Di udara, Leonard menatap Mileye, "Tubuh fisik apa kamu?" Dia tahu bahwa Mileye tidak hanya memiliki baju besi yang sangat kuat, tetapi fisik tubuhnya juga sangat kuat. Mileye melirik Leonard, "Pena aku siap untuk digunakan. Ayo, kamu juga terima satu jurus dariku." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan penanya ke Leonard, dan satu pukulan pena terbang keluar. Di kejauhan, pupil Leonard tiba-tiba menyusut, dia tiba-tiba berlari ke depan, dan meninju. Tidak mundur tapi maju. Dengan pukulan ini, jiwa pertarungan yang mengerikan keluar dari tinjunya. Melihat pukulan ini, wajah Mileye juga menjadi sangat khusyuk. Kekuatan Leonard ini terlalu kuat, tanpa armor naga api dan tubuh abadi, dia pasti akan mati. Bahkan dengan pena Tiandao. Karena dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendorong pena Tiandao. Ujung pena sudah sampai. Bam! Leonard langsung mundur ribuan kaki jauhnya, dan dalam proses mundurnya, ruang hampa itu meledak seinci demi sejengkal. Namun, pukulannya belum selesai, pena itu melewati lapisan ruang hampa, dan melawan Leonard lagi. Leonard menatap sapuan kuas, dia menginjak kaki kanannya, dia terbang lalu meninju ke bawah. Bam! Momentum tinju sangat mendominasi dan mengguncang dunia. Dengan pukulan ini, sapuan kuas terpaksa berhenti, tetapi belum menghilang. Noda darah tiba-tiba tumpah dari sudut mulut Leonard, dan tangan kanannya mulai retak sedikit demi sedikit, tetapi dia tidak berani berhenti. Karena goresan pena tidak hilang, begitu dia berhenti, dia pasti mati. Pena Tiandao. Ini pena yang digunakan oleh Tiandao. Tiandao ini bukanlah Tiandao biasa, inilah Tiandao dari awal alam semesta 5 dimensi ini. Bahkan dalam sejarah panjang 5 dimensi, pena ini bisa menduduki peringkat pertama. Pada saat ini, tangan kiri Leonard tiba-tiba meninju, dan kekuatan yang kuat mengguncang kuas. Sikat itu bergetar hebat, tetapi tetap tidak hilang. Sebaliknya, seluruh tubuh Leonard terbelah, tubuh fisiknya hancur. Di kejauhan, Mileye tidak menyerah, dia mengeluarkan setetes mata air kehidupan super dan meminumnya. Ini adalah tetes terakhirnya. Setelah meminum setetes mata air kehidupan super itu, tubuhnya mulai pulih dengan sangat cepat. Melihat pemandangan ini, wajah Donnie Helian tidak jauh berubah. Dia menatap Mileye, "Yang mulia, klan kuno pembantai mengaku kalah." Dia tahu bahwa jika Mileye terus menyerang, Leonard mungkin akan mati di bawah pena Tiandao ini. Jika demikian, maka klan kuno pembantai akan rugi besar. Pokoknya, Leonard tidak bisa mati. Akui kalah. Mileye tetap tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Wajah Donnie Helian agak suram. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya,
telapak tangan ini bukan ditujukan ke Mileye, tapi ke Travomo di bawah. Telapak tangan ini jatuh, sebelum Travomo sempat bereaksi, dia berubah menjadi tumpukan kabut darah. Di arena, semua orang terpana. Donnie Helian ini ternyata menyerang orang sendiri. Di samping, Regulus melirik Donnie Helian. Donnie Helian ini cukup berani. Namun, agak bodoh baginya untuk melakukannya. Itu akan membuat hati banyak orang kecewa. Tentu saja, jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin akan rugi lebih banyak lagi. Jika Leonard benar-benar mati dalam pertempuran atau terluka parah, klan kuno pembantai mungkin akan hancur selama bertahun-tahun. Di udara, Donnie Helian menatap Mileye. Yang mulia, orang yang menyakiti teman kamu sudah mati. Bisakah kita membiarkan masalah ini berlalu? Menyerah. Ekspresi Mileye berubah ganas. Bagaimana dia bisa menyerah? Sekarang permusuhan telah terbentuk. Wajar untuk membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Tepat ketika Mileye hendak mendorong pena Tiandao lagi, seorang wanita tiba-tiba muncul di udara. Queen. Melihat wanita ini, para master rahasia segera menghela nafas lega. Jika pertarungan terus berlanjut, kota tanpa batas ini pasti akan mengalami bencana yang tidak beralasan. Queen melirik Donnie Helian, mengapa menyentuh orang-orangnya? Wajah Donnie Helian agak jelek. Nona Queen, ini salah klan kuno pembantai aku. Klan kuno pembantai mengakui kalah. Akui. Queen tertawa dan berkata, ketika kalian menyentuh orangnya, kalian pasti berpikir bahwa aku pasti tidak akan berurusan dengan klan kuno pembantai demi dia. Lagi pula, aku dulu memiliki sedikit persahabatan dengan leluhur klan kuno pembantai. Kamu benar berpikir begitu? Aku tidak akan membantunya, hanya saja kalian dengan bodohnya meremehkan kekuatannya sendiri. Donnie Helian terlihat rumit. Alasan mengapa mereka tidak peduli dengan Mileye sebelumnya adalah karena Queen memiliki persahabatan dengan nenek moyang klan kuno pembantai mereka. Tetapi, seperti yang dikatakan Queen, mereka meremehkan kekuatan Mileye. Tentu saja, mereka tidak menyangka Queen akan benar-benar memberikan pena Tiandao itu kepada Mileye. Tanpa pena Tiandao itu, Mileye sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi klan kuno pembantai. Queen menatap Donnie Helian dengan dingin, bodoh. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Mileye. Akhiri saja masalah ini, oke? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Mendengar kata-kata Mileye, semua orang di lapangan membeku. Ekspresi Regulus menjadi aneh. Mileye ini bahkan tidak memberi muda untuk Queen. Ini sedikit tidak normal. Kemudian Donnie Helian juga penuh keheranan. Mileye ini tidak mendengarkan Queen. Queen memandang Mileye, orang yang menyakiti temanmu sudah mati. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Queen memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata, jika aku datang terlambat, hidup teman aku akan melayang. Jika aku tidak memiliki beberapa kartu haul sekarang, nyawa aku akan hilang. Mereka ingin membunuh temanku dan aku, mengapa harus aku akhiri? Queen menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa membantai klan kuno pembantai. Mileye tersenyum dan berkata, aku tahu, kekuatanku sendiri tidak bisa menghancurkannya. Tapi, berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berkata dengan galak, aku tidak sendirian. Hari ini, aku akan menghancurkan klan kuno pembantai ini, dan aku tidak akan memberikan muka kepada siapapun. Mendengar kalimat ini, semua orang di lapangan tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa Mileye bersaing dengan Queen? Queen memandang Mileye, tanpa pena Tiandao, kamu tidak bisa membunuh siapapun. Mileye tiba-tiba berkata, aku akan mengembalikannya padamu.
Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Pena Tiandao terbang kembali tepat di depan Queen. Oh ya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah, dan saat berikutnya, bayangan putih tiba-tiba melayang perlahan, dan di dalam bayangan putih itu, ada seorang pria paruh baya melayang. Melihat pria paruh baya ini, Master klan kuno pembantai yang tak terhitung jumlahnya di lapangan berlutut satu demi satu, salam leluhur. Yosua Helian, Patriark klan kuno pembantai. Yosua Helian memandang Queen dan tersenyum sedikit. Nona Queen, juniormu ini tidak terlalu masuk akal, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Sampah macam apa kamu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Mileye. Dia benar, hari ini, tidak ada dari kita yang akan memberi muka, klan kuno pembantai ini akan dihancurkan. Bersambung.